Baiklah, selamat pagi buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Media Audio Visual Diam, yang beranggotakan saya sendiri Dewati Manurung bersama dua teman saya, ini Puja Astanti dan Nurdatul Husni. Baiklah, di sini saya akan menjadi pemateri yang pertama yang akan menyampaikan pengertian media audio visual diam. Pengertian media audio visual diam adalah media yang disampaikan melalui suara dan gambar diam. Sebagai contoh ada film bingkai. Film bingkai adalah suatu film yang berukuran 35 mm yang biasanya dibungkus bingkai berukuran 2x2 inci yang terbuat dari karton dan terbuat dari plastik. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dari film bingkai. Yang pertama saya akan menyampaikan kelebihan dari film bingkai. Kelebihan dari film bingkai ada 8. Yang pertama, materi pelajaran yang sama dapat disebarkan ke seluruh siswa secara serentak. Di sini guru-guru dapat menyebarkan materi atau pelajaran seperti melalui film bingkai dengan serentak kepada siswa-siswanya. Yang kedua, perhatian anak-anak dapat dipusatkan pada satu butir tertentu. Dengan menggunakan film bingkai, maka perhatian anak-anak fokus pada film bingkai yang ditampilkan oleh guru. Yang ketiga, fungsi berpikir penonton dirangsang dan dikembangkan secara bebas. Di sini guru akan membebaskan kepada siswanya untuk berpikir atau mengamati materi atau pelajaran yang ditampilkan melalui film bingkai. Yang keempat, film bingkai berada di bawah kontrol guru. Dengan menggunakan film bingkai tidak lepas dari kontrol dari perhatian seorang guru. Yang kelima, dapat dilakukan secara klasikal maupun individu. Yang keenam, penyimpanannya mudah dan praktis. Yang ketujuh, dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. Dengan menggunakan film bingkai ini, guru dapat menghemat waktu para siswa dan siswa juga dapat memiliki waktu dan ruang untuk mengamati melalui film bingkai. Yang kedelapan, program dibuat dalam waktu singkat. Itulah kedelapan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Dewi Wati Manurung, yang di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis audiovisual. Yang pertama, audiovisual murni. Audiovisual murni ini terbagi menjadi 3. Audiovisual murni atau biasa disebut dengan visual gerak merupakan media yang biasa menampilkan unsur yang bergerak. Unsur suara atau unsur gambar tersebut dari sebuah sumber. Yang pertama, film bersuara. Ada berbagai macam jenis, ada yang dipakai untuk hiburan, contohnya seperti film komersial yang diputar di bioskop-bioskop. Tetapi, film suara yang dimaksud di sini dalam pembahasan ini adalah sebagai alat pembelajaran. Yang kedua, video. Video merupakan media audiovisual yang menampilkan gerak, semakin lama semakin populer dalam masyarakat kita. Pesan yang disampaikan dalam bersifat fakta maupun fiktif dapat bersifat informatif, eduktif, atau biasa juga disebut instruksional. Yang ketiga, televisi. Selain film dan video, televisi merupakan media yang menyajikan pesan-pesan pembelajaran secara audiovisual dengan disertai unsur gerak di dalamnya. Yang B, audiovisual tidak murni. Audiovisual tidak murni adalah media yang unsur suara dan juga gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Audiovisual tidak murni ini biasa disebut juga dengan audiovisual dalam plus suara. Adalah media yang menampilkan suara serta gambar diam, contohnya seperti soul slide atau film bingkai suara, atau slide atau field trap yang ditambah dengan suara bukan alat audiovisual yang lengkap. Sebab suara terpisah, oleh karena itu slide atau field trap termasuk media audiovisual atau biasa juga sebagai media visual di dalamnya full suara. Yang kedua itu fungsi audiovisual. Fungsi media dalam pembelajaran mempunyai dalam
konteks komunikasi fungsi yang sangat luas, yaitu sebagai berikut, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi eduktif. Fungsi eduktif ini menyampaikan pengaruh yang bernilai pendidikan, mendidik siswa serta masyarakat yang bermakna dan mengembangkan serta memperluas cakrawala berpikir siswa. Yang kedua, fungsi sosial. Di sini fungsi sosial yaitu menyampaikan informasi autentik dan berbagai bidang kehidupan dan juga konsep yang sama pada setiap orang supaya dapat memperluas pergaulan, perkenalan, pemahaman tentang orang-orang dan alat istiadat serta cara bergaul. Yang ketiga itu fungsi ekonomis. Dengan menggunakan media pendidikan, pencapaian tujuan bisa dilakukan dengan sistem penyimpanan materi, bisa menekan sedikit pemakaian biaya, tenaga, serta waktu tanpa mengulangi aktivitas dalam mencapai suatu tujuan. Itulah yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Puja Astanti akan menjelaskan fungsi audiovisual. Fungsi media dalam pembelajaran mempunyai konteks komunikasi fungsi yang sangat luas. Fungsi audiovisual itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi eduktif, yang menyampaikan pengaruh yang bernilai pendidik atau mendidik siswa serta masyarakat. Yang kedua, fungsi sosial, menyampaikan informasi autentik dalam berbagai kehidupan dan juga konsep yang sama pada setiap orang supaya dapat memperluaskan. Yang ketiga, fungsi ekonomis. Dengan menggunakan media penduduk, pencapaian tujuan bisa dilakukan menekan sedikit mungkin pemakaian biaya dan tenaga. Yang keempat, fungsi budaya. Memberi perubahan-perubahan dalam segi kehidupan manusia, bisa mewariskan dan juga meneruskan unsur-unsur budaya serta seni. Selanjutnya, manfaat audiovisual. Yang pertama, mempermudah dalam menyajikan serta menerima pembelajaran maupun informasi. Yang kedua, mendorong rasa ingin tahu. Hal ini disebabkan karena sifat audiovisual yang menarik dengan gambar yang dibuat semenarik mungkin membuat anak-anak untuk mengetahui yang lebih banyak. Yang ketiga, diperoleh dapat menampilkan gambar grafik, diagram, maupun cerita sehingga pembelajaran bisa mempercepat daya melalui pemikirannya. Selanjutnya, bagaimana cara pemanfaatannya? Teknologi terus semakin berkembang pesat dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Hal ini juga dapat memperoleh guru dalam menyampaikan materi menggunakan media-media teknologi yang sudah maju dan mudah digunakan. Media pembelajaran memiliki peran sebagai alat bantu dalam proses penyampaian sebuah materi, ilmu, serta pengetahuannya kepada peserta didik. Media audio visual dalam proses pembelajaran merupakan salah satu perencanaan yang telah ditetapkan. Sekian dari saya dan juga sekian dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan apabila penjelasannya kurang jelas mohon dimaafkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.